Jangan datang atau aku akan melompat. Dengarkan saran saudara, apa yang harus dikatakan? Cepat turun. Zhang Wei, Anda lihat pangsit, lihatlah pangsit. Tahun baru kita sudah makan kue, semuanya bisa dilakukan. Cepat turun. Jangan datang, biarkan Wang Kun datang. Aku hanya bilang pada Wang Kun, biarkan Wang Kun datang. Bagus. Seseorang sudah menelepon bos, jangan bersemangat, cepat turun. Bangun. Biarkan dia melompat, Anda tidak melompat. Aku memandang rendah dirimu. Wang Kun, kau harus keluar dariku, mengaku pada ibuku. Kalau tidak, atau aku akan melompat dari sini. Ibumu sudah mati. Mengapa saya harus membayar cangkul? Kau tahu ibuku ada di rumah sakit menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawa. Kau menyeret gajiku. Jika bukan karena kau, ibuku tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Zhang Wei, saya menyarankan Anda untuk turun dengan cepat. Anda membuat masalah besar. Semua orang tidak baik. Kau tutup mulutmu. Kau orang jahat. Aku sangat baik padamu. Kau menggendongku. Ikuti orang jahat ini. Serigala berbahaya. Kau benar-benar tak tahu malu. Anda. Aku hanya ingin mengekspos kalian. Aku akan menggunakan hidupku untuk mengekspos kalian. Aku ingin membuat segalanya menjadi besar. Aku ingin kalian semua masuk penjara. Zhang Wei, kau terlalu memandang rendah dirimu. Bahkan jika kau melompat, bagaimana dengan itu? Yang paling saya lakukan adalah hanya sedikit uang. Selain itu, kau dan ibumu, kau sudah mati. Saya tidak perlu membayar uang. Anda tidak perlu membayar uang. Melompat, cepat melompat. Hari ini adalah malam tahun baru, kau melompat. Bisa bersatu kembali dengan ibumu. Kalian. Kau melompat. Kau tidak melompat lagi. Aku bisa membantumu. Aku melihat dia tidak berdiri diam tergeser ke bawah. Tidak ada hubungannya dengan saya. Ayo pergi. Membeli makan ibu, biaya operasi. Kau tidak perlu khawatir. Aku dibayar hari ini. Hei, kita punya uang. Jangan berlarian. Kau beristirahat dengan baik. Tunggu aku lewat. Baik. Sampai jumpa. Hei, beberapa hari ini, tapi itu membuatku lelah. Bekerja lembur selama 7 hari penuh. Dapat dihitung sebelum malam tahun baru. Pesanan ini sudah selesai. Itu dia, hei. Ini adalah pesanan dari grupku. Siapa yang berani menunda, hei? Aku dengar, hanya mengandalkan pesanan ini, bos mendapatkan setidaknya angka ini. Zhang Wei, tahun baru Imlek dapat mengirim lebih dari 60.000. Hei, saat kau membayar, beli ponsel baru untuk saya. Itu. Ibuku masih di rumah sakit menunggu uang. Tidak menunggu tahun, ibuku menjalani operasi. Oke, ibumu, baiklah. Pergi dengan ibumu. Jangan seperti ini, Li Juan. Ayo. Berhenti berisik. Sudah dibayar. Nama yang dibaca, pegang slip gaji Anda sendiri, periksa tidak ada masalah. Pergi ke penyelesaian keuangan Wang Qiang. Tentaraku Li Jun. Ziwei. Zhang Wei. Hei, tidak benar. Seharusnya tidak terlalu sedikit. Itu salah, bos. Uang ini tidak benar. Ini pasti salah. Anda lihat kau tidak benar. Tidak ada, bos. Ini pasti salah, bos. Situasi apa ini? Uang tidak benar. Kenapa hanya $400 yang tersisa? Jangan berisik. Apa masalahnya? Bisakah Anda menguruskannya? Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Hei, bos. Apakah gaji ini salah? Aku sudah setahun. Upah harus 64.000. Kok baru dikirim? 328. Aku hanya lebih dari 500. Aku hanya lebih dari 600. Aku lebih dari 500. Ini pasti salah dengan uang ini. Bos, Anda menghitung dengan baik. Apakah Anda benar-benar salah? Anda lihat. Jangan khawatir, jangan dengarkan aku. Uang kalian saya tidak akan kehilangan 1 poin pun. Tapi bagaimana dengan efisiensi pabrik tidak baik tahun ini? Selalu merugi. Jadi uang kalian, saya ingat semuanya. Taruh aku dulu. Setelah tahun Anda datang, naiklah hasil. Manfaatnya bagus. Uangnya kalian secara alami, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Bos yang tidak bisa, kau tahu, ibuku masih di rumah sakit. Tunggu uangnya, operasi untuk menyelamatkan nyawa. Zhang Wei, saya mengerti situasi Anda. Jadi, tidak peduli seberapa sulit perusahaan itu atau memutuskan untuk memberikan dukungan.
Ayo memegang. Ini pasti tidak cukup, bos. Ibuku menjalani operasi, butuh lebih dari 100.000, keluarga memberi 30.000, menunggu gaji saya. Bos, saya mohon Anda bisa melakukannya dengan baik, beri aku gaji. Anda tidak bisa memberikan uang, orang menyelamatkan nyawa. Anda tidak bisa memberikannya. Kau kembalikan uang itu padaku. Ini masih tahun baru. Semua orang menunggu tahun baru. Apa yang kamu lakukan? Zhang Wei, jangan malu. Bos membayar sendiri. Aku memberimu uang. Jangan sampai kau tahu. Tidak mendengar. Aku hanya ingin mendapatkannya kembali milik gaji saya. Kaki manual, apa yang kamu lakukan? Zhang Wei, saya mengerti Anda. Tapi tolong mengerti aku. Lingkungan tahun ini tidak bagus. Pabrik telah kehilangan uang. Aku meminjam uang sekarang. Aku akan membayar kalian. Saya juga mengalami kesulitan. Tapi, pabrik baru saja mengambilnya pesanan besarku. Yang ini, kami akan memberimu, hasilkan lebih dari 5 juta. Kau mengganti mobil. Saya mendengar kau masih di sini, pantai, membeli villa. Benarkah? Apa yang kau dengar? Bos, maaf aku mengatakan sesuatu yang salah. Aku hanya ingin mendapatkannya kembali. Itu hanya gaji saya. Bos, itu adalah akun saya sendiri. Anda dapat memeriksanya. Aduh, apa yang kamu lakukan? Anda! Kalian orang jahat, tidak mengerti orang. Kau sangat suka garis. Aku akan menghitungnya untukmu. Dari saya menempatkan kalian, merekrut pekerjaan ini untuk memulai. Biaya pengenalan Anda, biaya pengiriman, biaya akomodasi, biaya makan, dan biaya yang berantakan. Kalian tambahkan bersama. Aku harus mencari uang. Tapi aku, hati yang baik, aku akan memberikan subsidi setiap bulan. Sekarang aku meminjam uang, bayar kalian. Kalian tidak berterima kasih padaku, beraninya kau datang padaku. Tapi itu yang Anda katakan 35 yuan untuk bekerja. Saya datang untuk makan dan makan, tapi setiap bulan berikan 300 subsidi. Aku bekerja keras hanya untuk ibuku. Biaya operasi, kau melakukan ini. Bukankah kau hanya berbohong? Ya Anda, ini adalah penipuan. Ini adalah penipuan. Berikan uang saya kembali. Kembalikan uang. Berikan uang kembali. Gadis, ambil uang. Beri mereka uang. Apa yang kamu lakukan, Zhang Wei? Keluar dan bertanya, siapa aku, Wang Kun? Berani mencari saya, lelah. Bos, Anda masih membayar, kirimkan ke kami hampir tahun baru Imlek. Saya ingin membeli ponsel baru. Meminta uang. Bisa. Aku akan membelikannya padamu sendirian. Kau lepaskan dia. Percaya atau tidak, kami akan melapor ke tim penegak hukum sekarang. Jangan berpikir aku tidak tahu. Pesanan untuk grupku. Kau harus mengejar waktu dan penghematan biaya. Mari kita ambil jalan pintas. Batch barang ini di dalam. Banyak yang tidak memenuhi syarat. Tuanku tahu tentang ini. Kau sudah selesai. Berani mengancam saya. Tuan Wang. Apa ini? Good. Tuanku. Saya berbicara dengan karyawan perusahaan bagaimana dengan pertemuan tahunan sedang memainkan permainan kecil. Kali ini aku datang untuk produk terakhir. Selain itu, mari kita bicara tentang kerjasama setelah tahun ini. Bagus, Makai. Cepat bawa Gu ke kantor. Aku akan segera datang. Tuanku, di sini silakan. Tuanku! Ada sesuatu. Saya. Jangan membuat masalah dengan saya. Aku akan membayarnya sebentar lagi. Jika kau berani bicara, saya berjanji Anda tidak bisa mendapatkan sepeser pun. Ibumu akan mati. Tidak apa-apa. Selamat tahun baru. Hitung pengetahuan Anda, Tuanku. Memberi makan ibu. Zhang Wei, kondisi ibumu memburuk. Baru saja muntah darah dan koma. Operasi sangat dibutuhkan. Cepat datang dan menyerahkan biaya operasi. Apa yang kau katakan? Ibu... Dokter, bagaimana dengan ibuku? Pasien baru saja memburuk, tiba-tiba muntah darah dan koma. Jika tidak segera dioperasi, mungkin tidak akan bertahan malam ini. Anda harus segera melakukan operasi. Ruang operasi sudah diatur, Anda harus membayar dulu. Bayar 100.000 yuan terlebih dahulu. Tidak cukup untuk menebusnya. 100.000. Bagaimana? Tidak ada uang? Ini adalah kasus dokter. Bisakah kamu operasi pada ibuku? Aku akan membayar.
Maaf, kami adalah rumah sakit swasta. Tidak ada presiden seperti itu. Dokter, itu saja gaji saya belum datang. Saya dibayar 1 kali, aku akan segera membayar. Aku mohon kau. Rumah sakit memiliki aturan rumah sakit. Aku juga tidak bisa. Pasien dalam kondisi kritis, cepat dan kumpulkan uang. Dokter! Ibu, aku tidak akan membiarkanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan meminta uang sekarang. Aku akan meminta uang sekarang. Tunggu aku. Kau harus menungguku. Dan uang hasil jerih payah saya. Kabar gaji saya. Uang kembali. Handphone terbaru, Buah. Aku bisa mengirimmu. Selanjutnya, Anda harus membayar saya. Kun Gekun, tunggu sebentar kau bilang sebelumnya. Setiap bulan setelah, beri aku 10.000. Benarkah? Apa itu 10.000? Kau tahu kakak, berapa banyak yang Anda hasilkan? Lebih dari 5 juta. 5 juta? Selama kamu mengikuti, berapa banyak uang yang Anda inginkan? Berapa banyak uang yang Anda miliki? Lepaskan kakakku. Apa yang kamu lakukan, Kun? kau melepasnya. Aku tahu apa yang akan dilakukan. Kalian... Li Wan, kau ngapain? Li Wan, kau tega melakukan ini. Ah Wei selalu baik padamu. Kau tega mengkhianatinya? Zhang Wei baik padaku. Itu hanya perasaannya. Apa hubungannya denganku? Kau tahu tidak, dia sudah beristri. Aku tahu. Terus mau bagaimana? Aku rela. Kau. Sudah. Jangan berisik. Siapa izin kalian masuk? Ini tempat untuk kalian. Director Wang, kondisi ibuku memburuk. Sekarang dia koma. Harus segera dioperasi. Hari ini kau harus berikan uangnya. Benar, bayar. Kami juga mau pulang tahun baru. Bayar. Kalian ngapain? Ini demonstrasi ilegal. Tahu ini melanggar hukum. Kami hanya minta gaji kami. Apa salahnya? Sudah kerja setahun. Kami minta hak kami. Melanggar hukum mana? Ibuku terbaring di rumah sakit. Butuh operasi darurat. Kalau hari ini tak dibayar, kau jangan harap keluar. Benar. Kalau tak bayar hari ini, kita tidak akan berhenti. Bayar. Aduh. Lihat kelakuan kalian. Kenapa terburu-buru? Ini kan hal kecil. Ini, rusuh seperti ini, padahal tahun baru. Slip gaji kalian, ada kesalahan akuntansi. Uang yang tadi diberikan, anggap saja angpau tahun baru. Gaji sebenarnya kalian, sudah saya suruh akunting, hitung ulang. Nanti segera dibagikan. Agar bisa tahun baru tenang. Beneran kan? Tentu saja benar. Direktur sebesar saya, masa mau menipu kalian? Lagi pula, perusahaan saya masih ada di sini. Tak perlu takut saya kabur. Yuk bubar saja. Oh iya, ibumu butuh biaya darurat untuk operasi kan? Jangan tunggu akunting. Saya ambil uang pribadi, bayar biaya operasinya. Kekurangannya saya tanggung. Jangan tunda pengobatan. Ini, benarkah? Tentu saja. Nanti saya ambilkan uangnya. Terima kasih, Direktur. Terima kasih banyak. Aku tadi aku terlalu emosi. Mohon maaf, Pak. Sudahlah. Tidak apa-apa. Anak muda memang, wajar kalau emosional. Begini saja. Yuk semuanya pulang dulu. Kau tunggu di sini. Baik, Ok. Semuanya pulang saja dulu. Aku percaya, Director Wang tidak akan menipu kita. Ayo pergi, cepat pulang semuanya. Terima kasih. Direktur, uangnya. Wang Kan, Tao. Direktur, tadi ada apa? Kenapa banyak orang keluar? Ada apa tadi? Tadi aku hampir dibunuh mereka. Kau tanya kenapa? Kalian tadi kemana? Boss, aku tadi. Tadinya cuma takut ganggu urusan penting. Sama bos. Jadi cuma main kartu. Sebentar sama teman-teman. Iya. Siapa yang berani ganggu bos? Biar saya urus dia.
Lagi-lagi kamu ya, suka cari masalah gitu? Ibu. Aku janji ibu akan selamat. Tenang saja. Pas Wang, saya cuma mau minta gaji saya yang tertahan. Ibu saya di rumah sakit. Butuh biaya operasi. Saya mohon bos. Mau uang? Ada, kok. Sini. Dekat sini Zuyut. 1 kali Salem. Sebut, Papa. 1 kepala 10 juta. Bonus ada. Aku akan kejar uang itu. Tunggu harus tunggu aku ya. Papa. Ayah. Kecil banget suaranya. Papa. Kamu gila ya? Beneran dipercaya? Cuma bercanda, doang kok. Jangan. Jangan marah ya. Dasar. Bangsat. Ibumu mati. Emang urusan aku? Itu kan bukan ibuku. Minta uang ke aku? Apa aku ini bapaknya kamu? Ha? Hajar terus. Li Wan, aku mohon tolong bicarakan ke Bos Wang. Ibu saya, kondisinya sangat darurat. Saya mohon. Tadi meremehkan aku, sekarang malam minta tolong. Gimana sih? Bukannya ibumu mau mati? Mati juga lebih baik, hemat biaya kan? Kata pacarku bener tuh. Ya. Cepat keluarkan dia, ganggu urusan penting. Siap. Bawa Pergi. Kalian. Ngompol mulut lagi, kaki kamu kucabut. Halo. Zhang Wei, ibumu sudah sekarat. Cepat pulang, temui terakhir kali. Ibu. Xiao Wei. Ibu. Aku di sini. Aku di. Xiao Wei. Kamu berantem lagi? Aku tak ada ibu. Ini aku jatuh sendiri. Aku baik-baik saja. Kamu ini dari kecil selalu cerok. Sudah dewasa begini. Harus lebih hati-hati. Aku akan berubah. Sekarang juga aku ubah. Xiao Wei, mulai sekarang. Hidupmu tergantung dirimu. Ingat baik-baik. Jongon kari mazalalaji. Makan teratur. Yuang. Banyak atau sedikit. Tak mazala. Tahun baru nanti. Pulang cepat di rumah. Sudah kubuatkan. Pangsit favoritmu. Jongon lupa. Pastikan. Direbus dulu. Baru dimakan. Ibu. Sujud sekali, panggil, ayah, dapat 10,000, tidak terbatas. Ayah. Ibumu mati tepat waktu, kan jadi hemat uang. Wang Kan. Akan kubongkar perbuatanmu. Akan ku pastikan hutang darahmu terbayar. Kak Han, malam tahun baru ini, tak bisakah kau menemaniku? Ya ampun, sayang, kalau aku tak pulang, istriku yang galak akan membunuhku. Sudah kuduga, pria hanya pembohong. Sini. Aduh, gelang emas besar. Ini berapa harganya? Makasih Kak Kun. Kalau mau berterima kasih. Jangan kuma pakai mulut.
Cepat, lepas celanamu. Kakun, gawat, ada masalah besar. Bangga. Bangga. Biarkan dia lompat. Kalau tak berani lompat, aku hinakan kau. Wang Kan, sini kau. Sujud minta maaf ke ibuku. Kalau tidak, aku lompat dari sini. Ibumu mati bukan urusanku. Mengapa aku harus sujud? Kau tahu jelas, ibuku di rumah sakit, butuh uang ini untuk operasi. Kau menunda-nunda gajiku. Kalau bukan karena kau, ibuku takkan meninggal. Dia takkan mati. Zhang Wei, aku sarankan kau turun sekarang. Kalau kau bikin keributan, semua akan sengsara. Diam kau, dasar jahat. Aku memperlakukanmu baik, tapi kau mengkhianatiku. Bersekong kau dengan penjahat, berkomplot jahat. Kau benar-benar tak tahu malu. Kau. Aku akan membongkar perbuatan kalian. Dengan nyawaku akan kubeberkan. Akan kubicinkan skandal besar. Kalian semua harus dipenjara. Zhang Wei, kau terlalu menganggap dirimu. Sekalipun kau lompat, apa akibatnya? Paling-paling aku cuma bayar ganti rugi. Lagi pula, keluargamu cuma kau dan ibumu. Kalau kau mati, aku tak perlu ganti rugi. Tak perlu bayar apa-apa. Loncat, cepat lompat. Hari ini malam tahun baru. Kalau kau lompat, bisa berkumpul dengan ibumu. Kalian. Loncat aja, cepat lompat. Kalau tak segera lompat, aku yang akan bantu kau. Semua lihat, dia sendiri yang terpeleset, bukan salahku. Tak ada hubungan denganku. Pergilah semua. Ibu, anakmu tak berguna. Maafkan aku, seandainya bisa hidup lagi. Akan kubuat mereka membayar mahal. Hei Zhang Wei, kok makan sambil tidur? Zhang Wei. Kevin Eichentider. Ada apa denganmu? Kenapa aku di sini? Mau di mana lagi? Cepat makan, habiskan lalu kerja lagi. Tinggal seminggu lagi tahun baru. Kerja keraslah. Nanti, bawa uang lebih pulang. Seminggu lagi tahun baru. Hah? Aku terlahir kembali seminggu lalu. Stop makan. Sudah. Berhenti makan. Jongon makan lagi. Semua harus semangat. Kemarilah semua. Perkenalkan. Yang ini, Direktur Grup Gu. Tuan Gu. Akhir-akhir ini Tuan Gu memberi pesanan besar ke pabrik kita. Jadi beliau datang, memeriksa pabrik. Kerja yang bagus, harus selesai sebelum tahun baru ini. Nanti, aku kasih angpau besar. Baik. Jika Japan lalu Wang Kan, buat proyek ini, habiskan semua tapi peralatan pabrik, tak memadai, syarat produksi untuk batch produk ini. Ini Wang Kan yang minairu kami kurang. Terpaksa lempar sampai larut malam, agar bisa lolos pemeriksaan. Jika kita bisa menggagalkan transaksi ini, dihadapkan pada kemarahan grup Gu, Wang Kun pasti akan hancur lebur. Wang Kan, di kehidupan sebelumnya, kau tipu keringat dan darah, ibu tewas mengenaskan di rumah sakit. Kali ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Director Gu. Saya ingin melapor. Kamu siapa? Saya buruh pabrik ini. Saya mau melaporkan pabrik ini. Zhang Wei. Kau tahu sopan santun tidak? Kamu ini siapa? Berani ngomong ke Bapak Gu? Waktu Bapak Gu bisa kau sia-siakan? Bapak Gu, Wang Kun bohong pada Anda. Peralatan pabrik kami sama sekali tak memadai untuk produksi pesanan ini. Zhang Wei Hilaya, nggak tahu deh. Dia kok kayak? Beda orangnya? Pak Wang. Apa dia berkata jujur? Wahahaha. Mana mungkin? Bapakku, andai pun saya berani, takkan berani menipu grupku.
Zhang Wei Zinting ya? Mau dipecat? Ingat. Ibumu masih di rumah sakit, butuh biaya pengobatan. Saya peringatkan. Kalau berani menggagalkan Pesanan ini, saya. aku buat hidupmu sengsara. Pepakku. Wang Kan, dia sebelumnya dengan perusahaan kecil, sering curang dengan menghemat biaya. Omong kosong. Bawa dia pergi. Pepakku. Saya bicara jujur. Wang Kun menipu Anda. Diam kau. Ada urusan pribadi, sengaja ganggu Anda. Saat Anda di sini, Tunggu. Saya mau bicara pribadi. hahaha, Bapak Gu, ayo bahas kerja sama. Ngobrol apa dengan dia? Saya mau bicara berdua. Kau telah ya? Bukan. Paham. Ikut saya. Zhang Wei. Kalau berani ngomong sembarangan, siap-siap terima akibatnya. Jangan tegang. Duduklah. Ulangi yang tadi kau bilang, dengan detail. Sebenarnya Bapak Gu, volume pesanan perusahaan ini, bagi pabrik kecil, seperti sudah jauh melebihi kapasitas produksi kami. Peralatan kami juga, sudah ketinggalan zaman. Dalam kondisi begini, mau produksi cepat, dengan kualitas bagus, untuk produk ini, mustahil. Kecuali. Kecuali melewatkan beberapa tahap produksi. Maksudmu curang? Pakai bahan murahan? Wang Kan akan curang saat produksi. Lalu menunda sampai deadline untuk pengiriman, supaya Anda tak sempat periksa dengan teliti sebelum masuk pasar. Dia bisa lolos begini. Bapak Gu, pesanan ini, itu peralatan medis. Kalau barang cacat ini masuk pasar, bukan cuma merusak reputasi grupku, bisa menelan korban jiwa. Mengapa aku harus percaya padamu? Lagi pula kau karyawan Wang Kan. Mengapa kau membongkar aksinya? Apa untungnya bagimu? Aku punya dendam pribadi dengannya. Dendam yang sangat dalam. Wang Kun bukan hanya memproduksi barang palsu berbahaya, dia juga menggelapkan pajak dan memalsukan laporan. Dana perusahaan sama sekali tidak cukup untuk membeli bahan baku produk ini. Belum lagi, dia memotong gaji kami secara semena-mena. Ada bukti untuk semua tuduhanmu? Bukti? Kalau tidak bisa menunjukkan bukti konkret, aku harus curiga. Ini cuma balas dendam pribadi. Sayang, aku lupa sekarang masih seminggu lalu. Produk ini bahkan belum mulai diproduksi. Di mana bisa ku cari buktinya? Begini saja, Nyonya Gu, aku ingin bertaruh denganmu. Jika aku bisa buktikan Wang Kun menggelapkan pajak dan mencurangi bahan produksi. Mau ke Nyonya meminjamkan 60.000 yuan padaku? Rupanya ini soal uang. Bukan begitu, Nyonya Gu. Ini salah paham. Ibuku sakit kritis di rumah sakit. Biaya operasi masih kurang 60.000. Wang Kan Terrace menunda pembayaran gaji kami. Aku benar-benar kepepet. Tenang saja, nanti pasti ku kembalikan. Baik. Jika bisa tunjukkan bukti, biaya operasi ibuku yang tanggung. Kalau ini benar, berarti kau sudah membantu kami. Lagi pula, kalau Wang Kun berani menipu keluarga Gu, aku pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Tapi kalau kau yang berbohong, kau tahu risikonya. Baik Nyonya Gu. Tolong beri aku waktu. Aku pasti akan beri buktinya. Dalam 1 jam, aku ingin data lengkap. Orang ini. Siap. Keluar sekarang. Bos, apa orang itu? Mungkin bicara sesuatu ke Nyonya Gu, hal yang tidak semestinya? Beraninya dia? Kalau dia berani menggagalkan kerja sama ini, aku habisi nyawanya. Tidak. Ibunya juga. Aku akan lenyapkan ibu dan anak itu dari dunia. Apa yang kau bicarakan dengan Nyonya Gu tadi? Yang harus kukatakan, kau cari mati. Director Wang. Sedang APA di sini?
Hahaha, biasa saja. Cuma bercanda. Haha. Nyonya Gu. Kerja sama kita. Kerja sama tetap berlaku. Percepat produksi pesanan ini. Selesaikan sebelum tahun baru. Baik. Tenang saja, Nyonya Gu, saya jamin kualitas dan kuantitas. Tepat waktu. Sekian untuk hari ini. Segera kumpulkan semua orang untuk rapat di bengkel. Tuan Gu, saya antar Anda. Sekarang saya umumkan satu hal. Zhang Wei. Kamu dipecat? Berdasarkan APA? Berani-beraninya kamu bertanya? Aku kasih kerjaan, kasih tempat tinggal dan makan. Tapi malah lapor ke Tuan Gu di depannya? Mau lapor aku? Dasar orang tak tahu terima kasih. Lebih baik aku pecat daripada naikkan pangkatmu. Kalau tidak bersalah, kenapa takut dilapor? Wei, jangan lanjutkan. Bersalah? Bahkan jika aku bersalah, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu cuma sampah. Dasar kelas bawah. Kau pikir Tuan Gu perkaya siapa? Sekarang kamu sudah dipecat? Tempat tinggal pun tidak ada. Makan saja susah. Lawan aku pakai apa? Kamu. Oh ya. Ngomong-ngomong. Ibumu masih di rumah sakit. Nunggu biaya operasi kan? Ayo. Bersujud mohon padaku. Supaya aku tidak pecat kamu. Kalau bisa tunjukkan kesungguhanmu, mungkin aku kasih kesempatan lagi. Wei, jangan gegabah. Sebentar lagi tahun baru. Gaji belum dibayar. Mending minta maaf. Sujud minta ampun, ya kan? Minta maaflah. Pergi kau. Jangan sok baik. Urusanku bukan urusanmu. Kau pikir dia akan bayar pada kalian? Mimpi. Dasar tak tahu diri. Gimana? Sudah putuskan? Ya sudah, Wei minta maaflah. Iya, minta maaf saja. Sudah kuputuskan. Sudah putuskan? Sekarang bersujumlah. Kerjaan brengsek ini. Gua mundur. Aku. Wahahaha. Hello, Bulletin. Tenang Bu. Pekerjaanku. Baik-baik saja, biaya operasi. Ibu tak perlu khawatir, aku punya cukup uang. Ibu istirahatlah yang cukup. Harusnya tadi tidak gegabah. Sekarang aku dipecat, cari bukti jadi lebih sulit. Kalau tidak ketemu bukti untuk menjebak uangku, tak bisa pinjam audisi Yogu buat operasi ibu. Pas, airnya saya taruh sini. Siap. Aha. Kalau tebakanku benar, buku keuangan perusahaan ada di kantor Wang Kun. Tapi tidak tahu si tua itu menyimpannya di mana. Kakak Kun, cara kamu memecat Zhang Wei. Keren banget. Bayangkan pengkhianat itu. Berani lawan aku? Dia pantas? Kamu yang memecatnya hari ini. Bikin lega. Dia pikir dia siapa?
Ayo pergi. Sayang. Aku sudah booking hotel. Malam ini kita berkelahi 300 ronde. Hahit. Nakal. Lihat nanti malam. Aku bikin kamu benci, tidak benci. Berhenti. Bukan Lau Liu yang antar air? Kamu siapa? Tahu. Aku rekan kerja Lau Liu. Dia cuti hari ini. Aku gantikan dia. Rekan kerja? Sudahlah. Basa-basi sama pengantar air. PWAPA, cepat pergi, aku lapar. Dasar rakus. Setelah antar air, pergi. Jangan mondar-mandir. Baik, bos. Lihat, hari ini aku bisa bikin kamu nyaman. Ada APA? Apa tebakanku salah? Buku catatannya tidak ada di kantornya. Kamu mau belikan yang pink atau hijau? Tunggu sebentar. Aku merasa ada yang tidak beres. Nggak beres apanya sih? Cepetan pergi dong. Tunggu dulu. Aku harus kembali periksa. Bukan kamu. Mau ngapain balik? Sayang. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Sepertinya aku terlalu khawatir. Tersembunyi sangat rahasia. Benar saja, itu adalah rubah tua. Bajingan ini, semua akun palsu. Bahkan jika keluarga Gu tidak menembak, ini cukup bagimu untuk duduk. Hei, Sao tua ini. Bagaimana dengan Sang Wei? Sang Wei, apakah Anda menemukan pekerjaan baru? Aduh, tinggalkan aku. Apa yang saya inginkan? Di sini. Ditentukan bahwa itu untuk grup Gu. Barang itu kan? Ya, tapi kali ini kualitas bahan baku buruk. Tidak tahu kapan waktunya. Bisakah kamu melewatinya? Penerimaan grup Gu. Tidak bisa melewatinya. Zhang Wei, meskipun aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan, tapi aku berani. Risiko dipecat adalah membantu Anda. Jangan menyakitiku. Saya juga mengandalkan gaji ini. Kembali ke kencan buta. Yakinlah, bagaimana aku bisa menyakitimu? Oke, aku merasa lega. Aku akan pergi. Hati-hati dalam perjalanan kembali. Ini semua bukti.
Wang Kun, kau sudah mati. Dia benar-benar berani berbohong padaku. Tidak hanya itu, Tuanku. Alat penyemprot medis anak-anak ini ada masalah besar dalam kualitas. Untuk menghemat biaya, Wang Kun adalah yang paling kritis. Bagian palsu. Minai Bobkin Mezen ini, efek atomisasi akhir, kurang dari setengah standar. Jika biarkan batch seperti itu, produk yang dimaksud mengalir ke pasar. Bagi mereka yang menderita, anak-anak dengan penyakit paru-paru, ini adalah bencana. Sudah diuji? Ya, sudah ada departemen penerimaan, dibongkar dan diuji. Tapi situasi sebenarnya mungkin lebih baik dari Zhang, lebih serius. Baiklah ya. Sebuah pabrik kecil. Saya berbohong kepada keluarga saya. Zhang Mi segera membawa seseorang, menempatkan pabrik Wang Kun. Aku sudah mencalonkannya. Dan bawakan dia. Aku berbicara dengannya secara pribadi. Ya, tunggu tuanku. Sebenarnya berurusan dengan Wang Kun, aku punya cara yang lebih baik. Berbicara dan mendengarkan. Batch produk ini sebenarnya dapat digunakan. Hanya perlu memasukkan bagian kunci, ganti saja. Anda dapat berpura-pura, aku tidak tahu. Biarkan Wang Kun lanjutkan produksi pesanan. Akhirnya pada saat pengiriman, Anda menaruh dua bukti ini lagi. Kiyakan, Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dapatkan batch produk ini. Jadi, bahkan jika Wang Kun kehilangan istrinya dan kehilangan pasukan, akhirnya kau bisa mengirimnya. Baiklah, lakukan saja. Lusa adalah yang terakhir. Tanggal pengiriman. Panggil Wang Kun. Tanyakan tentang kemajuan pesanan, dan kemudian mengundang dia untuk datang. Pertemuan tahunan perusahaan lusa. Aku akan berada di depan pelabuhan. Wajah semua bos. Biarkan dia menyinggung akhir keluarga saya. Mengerti. Makan. APA? Gu. Tuan Gu mengundang saya menghadiri pertemuan tahunan perusahaan. Baik dan baik. Mengerti. Hei, terima kasih. Hahaha. Saraf apa yang Anda miliki? Dikembangkan dan dikembangkan. Sekretaris Jenderal Gu baru saja telepon sendiri, mengundang saya untuk malam berikutnya, pertemuan tahunan grup Gu, pesta makan malam. Dan menempatkan saya di Perkenalkan KE Kota Ganghai, semua orang dari semua lapisan masyarakat. Makan malam pertemuan tahunan grup Gu. Itu bukan hanya pelabuhan, hanya perusahaan kelas 1 yang dapat berpartisipasi. Ya. Kinerja Presiden Gu dalam kerja sama ini sangat puas. Jadi saya memutuskan untuk membawa saya. Aku bisa naik ke rumah Gu sekarang, roda raksasa ini, di masa depan. Aku punya tempat. Bagus sekali. Kan? Aku tahu aku tidak salah. Wow. Ini adalah kota Hong Kong, satu-satunya keluar hotel bintang 7. Tanpa diduga, aku juga bisa datang ke sini. Kun. Bukankah itu orang terkaya di Jiangcheng? Gangster di level ini sudah datang. Grup Gu ini terlalu kuat. Kalian berdua sedikit lebih baik. Baik atau tidak? Jangan malu. Ashi, Kun. Lihat bagaimana anak itu. Anak laki-laki, bagaimana kau menyelinap masuk? Ini tempat di mana kau bisa. Belum keluar. Kalian semua bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang? Belum lagi, Tuan Gu secara pribadi mengundang saya, Mengapa Mengkiling. Hahaha, lelakan APA? Bagaimana mungkin Tuan Gu mengundang Anda? Sampah ini datang ke sini. Tuan Gu mengundang Anda tu datang. Apa yang dia undang? Tonton pertunjukan. Itu benar. Malam ini. Memang ada pertunjukan yang bagus untuk dipentaskan. Kau memberiku sedikit. Aku akan mengantarmu sekarang. Tunggu sebentar. Anak laki-laki. Sebelum Anda tidak pergi ke Gu, laporkan saya.
Bagaimana dengan itu? Aku tidak hanya baik-baik saja. Presiden Gu juga secara pribadi mengundang saya untuk berpartisipasi. Makan malam-malam ini. Tuan Gu tidak hanya ingin mempromosikan saya. Terus ikuti kerjasama perusahaan kami. Kau di sini sebentar. Perhatikan baik-baik. Bagaimana Gu selalu di depan. Wajah pria besar ini. Bawa aku. Baiklah ya. Lalu aku akan menunggu dan melihat. Tuan Gu ada di sini. Presiden Gu. Tuan Gu ada di sini. Melihat tidak ada begitu banyak orang, Tuan Gu hanya menyapa saya. Semua orang, terima kasih semuanya. Makan malam ini. Hari ini. Aku ingin berbicara, memperkenalkan teman baru, Wang Kun dari Longton Enterprise. Tuan Wang, tolong. Melihat tidak ada, Zhang Wei, saudara kita Kun, adalah protagonis dari pesta ini. Itu benar. Tentu saja dia adalah protagonis. Grupku kami. Kali ini. Peralatan tambahan batch sementara perlu mempercepat produk. Seseorang merekomendasikannya kepada saya. Perusahaan Wang, meskipun tidak besar. Tapi dia memimpin semua karyawan. Bekerja lembar untuk membantu saya Kilier. Pesanan untuk peralatan medis. Solusi dari kelompok kami, kebutuhan mendesak. Saya sangat berterima kasih untuk ini. Aduh, Tuan Gu sopan. Sama-sama. Ini semua yang harus saya lakukan. TAPI yang menjadikan saya adalah seseorang melaporkan padaku, kata perusahaan Wang, tidak hanya terus membuat akun palsu. Dan bahkan memotong sudut, palsu. Mencoba menggunakan batch produk cacat. Ayo bingung. Apakah Anda tahu tentang Presiden Wang? Pertunjukan yang bagus. APA, hahaha. Tuan Gu. Tuan Gu, jangan bercanda. Bagaimana mungkin ini? Semua orang tahu. Ini adalah kumpulan peralatan medis. Ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Dan Wang Kun. Dia berani melakukannya. Ini bukan hanya tentang mencari uang, bahkan lebih mematikan. Menghadapi perusahaan yang tidak bermoral seperti itu. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Yang tidak masuk, hanya pabrik kecil. Keberanian tidak kecil, bahkan menggertak. Tuan Gu ada di sini. Ya, beraninya menipu. Saya pikir dia benar-benar lelah. Menyinggung Presiden Gu, kota pelabuhan ini di masa depan, tidak ada tempat baginya. Aduh. Presiden Gu salah paham. Seseorang harus dijebak. Beraninya aku berbohong padamu. Menanam dan membingkai. Maksudmu aku salah? Tidak. Tuan Gu, aku tidak bermaksud. Seseorang pasti cemburu. Aku bisa. Pesanan untuk grup Gu. Sengaja membuat rumor di depan Anda. Ingin menghancurkan kerjasama antara kami. Saya bekerja untuk keluarga saya. Selalu adil dan adil. Jika tidak ada bukti pas, kau pikir, aku akan memperbaikinya. Ini. Saya. Kau ingin bukti. Aku bertemu dengan Tuan Zhang dalam kesulitan. Zhang Wei. Semuanya, dua hal ini. Satu potong, ini perusahaan Wang Kun, bukti untuk membuat akun palsu. Dan satu lagi, itu adalah Wang Kun ke grup Gu, produk yang dihasilkan, laporan inspeksi yang tidak memenuhi syarat. Tuan Wang, apakah Anda ingin saya membacanya? Zhang Wei, bagaimana kau bisa memiliki hal-hal ini? Dari mana kau mendapatkannya? Jika Anda tidak tahu, kecuali jika tidak ada, Anda. Wang Kun, kau juga berani. Tidak. Tidak berani. Tuan Gu, hal-hal ini palsu. Hahaha, ini adalah balas dendam Zhang Wei. Dia mengeluarkan sertifikat palsu. Wang Kun, kau merasa seperti, apakah aku bodoh? Bukti besi, beraninya kau berdalih. Saya. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, menempatkan produk yang sudah diproduksi. Semua gratis untuk saya. Ini masalahnya. Untuk Anda. Tidak. Tidak bisa. Saya membuat pesanan ini. Aku menempatkan diri. Semua masuk. Aku juga. Temukan riba. Meminjam 500 juta. Jika kumpulan ini pesanan gratis untuk Anda, aku akan bangkrut. Kalau begitu penuhi kontrak. Batch produk ini tidak memenuhi syarat. Kami dapat menolak.
Namun, Anda harus membayar ganti rugi. 30 juta. 30 juta, Tuan Gu. Apakah kamu tidak ingin hidupku? Aku tidak tertarik dengan hidup. Aku hanya ingin semua orang tahu. Bekerja dengan keluarga Gu saya. Jangan bermain trik. Kalau tidak, aku akan membuat ratusan kali harga. Tuan Gu. Tuan Gu. Aku tahu aku salah, maafkan aku. Anda tidak bisa melakukan ini. Batch produk ini, aku menginvestasikan 2 juta. Aku. Saya akan menjualnya kepada Anda dengan biaya. Aku tidak menghasilkan uang. Jangan biarkan aku kehilangan. Hal ini, karena Zhang menemukan. Lalu serahkan pada Tuan Zhang. Ayo kita buang. Zhang Wei. Itu benar. Selama kau bisa, Zhang Puas, aku bisa mempertimbangkan. Zhang Wei. Saudara Zhang. Jenderal Zhang, tolong bantu aku. Bantu saya memohon bantuan kepada Gu. Ini adalah sikap Anda. Ya di APA yang kau inginkan. Berlutut. Zhang Wei kamu. Aku ingin kau berlutut. Berlutut dan memohon padaku. Zhang Wei. Saudara Zhang. Selama kau mau membantuku, aku akan membalasnya. Wang Kan, kau tidak pernah memikirkannya. Anda akan memiliki hari ini. Anda membayar saya. Apa yang Anda balasnya? Uang hasil jerih payah saya. Masih menggunakan uang, kait dengan pacar. Masih menempatkan ibuku, tewas di rumah sakit. Anda, ibumu, bagaimana aku bisa membunuh ibumu? Aku tidak perlu, jelaskan begitu banyak. Bos yang tidak bermoral seperti Anda, penggerak sampah sosial, itu harus, hukuman yang pantas. Kalau tidak, kau hanya akan lebih banyak orang, Tuan Gu, tidak perlu mengatakan begitu banyak. Kirim dia langsung, tim penegak hukum pergi. Biarkan dia duduk. Baiklah. Penjaga. Tidak. Direktur Gu. Tuan Gu, saya tidak mau masuk penjara. Saya pilih opsi pertama. Opsi pertama, saya rela menyerahkan semua pesanan ini sepenuhnya kepada Anda. Lepaskan aku, ya. Tanda tangan sekarang. Sudah saya tanda tangani, Tuan Gu. Pesanan ini, saya berikan gratis. Hutang kita sudah lunas. Tapi masalah pajak gelapmu belum selesai. Maksudmu apa? Kau ini maksudnya apa? Saya paling benci kecurangan dan pelanggar hukum. Negara selalu mencari cara untuk mendukung perusahaan kita. Kita dapat untung. Harus membalas ke negara dan masyarakat. Kalau terus dibiarkan, perisahan, penghindar pajak begini, tidak diawasi, pasar, akan hancur oleh orang-orang seperti kalian. Makanya, kau harus menerima hukuman hukum. Tuan Gu, kau sudah menghancurkanku, sampai bangkrut total. Masih mau kau masukkan penjara? Kau yang harus sadar situasi. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Tuan Zhang benar. Orang seperti harus dihukum berat oleh hukum. Jahat. Kau tak kasih aku hidup. Aku bunuh kau. Awas. Diam saja kenapa? Tangkap dia. Bagaimana ini? Bagaimana? Larilah. Cepat. Tangkap. Lepaskan. Akan kubunuh kalian. 2 penjahat, lepaskan aku. Cepat. Bawa ke penegak hukum. Dapatkan pengacara terbaik. Selain penipuan dan pajak gelap, tambahkan juga penganiayaan dan percobaan pembunuhan. Mengerti. Akan kubunuh kalian berdua. Semua kubunuh. Bunuh kalian. Kau tidak apa-apa? Tidak apa. Terima kasih. Terima kasih padaku, seharusnya aku yang berterima kasih. Kau membantu kerugianku.
dan menyelamatkanku. Tidak. Aku yang harus berterima kasih. Terima kasih sudah percaya. Membantu menghukum Wang Ku kalau hanya mengandalkan kemampuanku sendiri, tak bisa menghadapinya. Lagi pula di kehidupan lalu. Kehidupan lalu? Ah, tidak apa. Omong-omong, Tuan Gu, janji Anda sebelumnya, masih ingat? Maksudmu, soal uang 60 juta itu? Ya. Operasi ibuku, keren 60 juta lagi. Besok malam tahun baru Imlek, kalau sebelum ITU tidak dioperasi, dia bisa dalam bahaya nyawa. Jangan khawatir. Biaya operasi ibumu sudah kusiapkan. Hello Bulletin. Zhang Wei, cepat ke rumah sakit, ibumu. Ibuku kenapa? Hello. Ya, Pak Supir. Pak KRS Mingd. Daerah kabupaten, ini sudah larut malam. Agakjo, NAK. Harus tambah 300 RMB. Aku tambah 500. Cepat jalan. Siap. Zhang Wei. Bugu, ayo kita pulang. Besok sudah malam tahun baru. Bagaimana menurut Anda? Mau saya pesankan tiket malam ini untuk pulang ke Shanghai? Tidak perlu buru-buru. Di mana alamat Zhang Wei? Sudah ketemu? Ada apa? Bugu, jangan-jangan Anda mau. Angkat telepon. Kenapa tidak angkat? Pak, kenapa mogok? Aduh, mobil ini sudah lama. Jangan panik, saya perbaiki dulu, sebentar lagi. Tidak bisa. Tidak bisa, sudah tidak ada waktu. Tidak boleh. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ebyo. Tungguaku. Ebyo. Kenapa begini? Mengapa? Bukannya masih ada waktu? Korbankan laki-laki, kenapa dia memanggil ibu? Tidak tahu. Xiaowei. Orang ini aneh ya. Ada apa Xiaowei? Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak apa? Dasar kamu ini, apa ibu harus kena musibah? Baru senang? Bukan begitu. Maksudku, ibu belum dioperasi, kok sudah sembuh? Operasi. Sudah dioperasi beberapa hari lalu. Tapi, bukannya temanmu itu yang mengantar biaya operasi? Teman. Iya, yang tinggi kurus. Wajahnya seperti artis. Itu perempuan. Oh iya, Margagu, dia bilang kamu sibuk di pabrik. Jadi, kamu minta dia mengantar uang untuk operasi. Nyonya Gu. Nak, ngomong-ngomong. Gadi itu Kelia Tambek. Apa itu calonnya? Kamu cari bu ibu? Ah ibu mikir apa sih? Oh ya, tadi aku telepon, kenapa tidak diangkat, malah suruh perawat telepon. HP ibu habis baterai, saya minta perawat telepon. J'en puis ibu pulang. Sebenarnya ingin bilang, tante harus rawat inap dulu baru pulang. Tante tidak mau, ngegas pulang malam ini, teleponnya juga dimatikan. Nggak usah nginap lagi, duit berapa sih yang udah? Dikluarin, la jipula. Besok kan sudah malam tahun baru Imlek, belanjaan tahun baru belum ada, kita harus. Pulang kampung Niash. Aigreko. Pulang yuk. Ah. Ok. Terima kasih. Berat nggak? Sini ibu yang bawa. Nggak berat, cuma barang segini, mana mungkin nggak kuat? Kan udah ku bilang, aku sendiri bisa belanja, tahun baru, bunda maksa ikut. Kan baru pulang dari RS. Ah gak apa. Lagi pula kalau aku nggak ikut, lu beli yang bener? Kakak. Anak segini gedenya, masa nggak bisa belanja? Lihat deh lampionnya, lihat tuh. Udah kayak mau tahun baru. Pelen. Iya. Waju. Mobil siapa nih? Nggak tahu. Selamat tahun baru, Tante. Nyonya Gu. Ini untuk ibu. Oke.
Sila du Duc. Rumah kami sederhana, jangan tersinggung ya. Nggak mungkin, Tante. Rumahku juga gini-gini aja. Ted. Panggil saja King Sui. Baiklah. King Su. Waktu itu, waktu kamu ke RS. Ngazi du Operazi. Aku belum sempat. Terima kasih. Kebetulan hari ini malam tahun baru. Jangan pulang dulu, aku buatin pangsit. Bu, Nyonya Gu datang ke sini. Pasti ada urusan penting. Jangan ganggu beliau. Ibu urus aja keperluannya, ya. Ah, urusan penting. Tahun baru begini, urusan apaan sih yang lebih penting dari pangsit? Anak muda sekarang, sepanjang tahun. Cuma kerja mulu, capek-capek. Ah, sudah. Bu urus diri sendiri dulu, ok? Baiklah King Su. Tunggu ya, aku bikin pangsit. Siap, Tante. Nyonya Gu. Sila duduk. Nyonya Gu. Soal ibuku, terima kasih banyak. Aku nggak nyangka, kamu udah bayarin biaya operasi. Tapi tenang aja, uang 60.000 rupiah ini, pasti aku kembalikan. Aku bukan datang untuk uang. Dasar selalu Nyonya Gu. Sok formal amat. Kita teman atau bukan sih? Enggak. Kalau bikin begitu, ya panggil aku. Seperti ibuku aja. Toh. Baiklah King Su. Kamu datang kali ini. Ada urusan penting? Nggak terlalu penting juga. Pertama mau kasih tahu, Wang Kun diakam berat. Atas berbagai kejahatannya, sisa hidupnya di penjara. Oh ya, baguslah, terima kasih. Kamu masih aja sok formal. Kedua, mau berterima kasih, udah nyelamati orderan yang gagal itu. Dan, nyelamatin Niawaku. Ini sedikit rasa terima kasihku. 2 juta tuna. Jangan bilang ini sedikit. Terima kasih atas kebaikanmu. TAPI. Aku tidak bisa terima uang ini. Kenapa? Melawan Wang Kun memang sudah rencanaku. Aku punya masalah dengannya. Lagi pula, melawannya juga termasuk membasmi kejahatan untuk rakyat. Soal menyelamatkanmu. ITU, Mernai Neluri Semara. Jadi uang ini benar-benar tidak bisa kuterima. Baiklah. OTAPI, Directorku, ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuan. Setelah Wang Kun ditahan, gaji pekerja pabrik kita masih belum jelas. Kuharap Direktur Gu bisa menyelesaikan masalah ini. Kami semua menunggu uang ini untuk pulang tahun baru. Aku tidak salah menilai masalah gaji karyawan. Tak perlu khawatir, karena pabrik itu sudah kubeli. Gaji sudah dibayarkan semua. Hanya saja, saat ini belum kutemukan orang yang tepat untuk mengelolanya. Karena kau tidak mau menerima uang ini. Kalau begitu, surat penugasan ini harus kau terima dong. Surat penugasan? Directorku. Ini hakmu. Kau pekerja keras dan sangat memahami pabrik. Pabrik kuberikan pada aku tenang. Sudah, untuk hari ini. Aku pergi dulu. Aku antarkan. Segera mulai bekerja. Akan kuperiksa sesering mungkin. Ha. Hati-hati di jalan. Pangsit sudah matang, ayo makan. King Su Mana? Menantu Ku Mana? Bu, jangan asal panggil. Aku, mana pantas dengan Direktur Gu. Kenapa? Kan sudah janji, 35 yuan per jam. Sekarang kok jadi 15 yuan? Ayah, kau mau bunuh kami? 15 yuan mana cukup? Dulu kan, 35 yuan, sekarang. Iya, tidak bisa. Tidak boleh turunkan. Turunkan tidak bisa. Diam semua. Kalian ini tidak paham keadaan. Tidak tahukah, Wang Kun sudah ditahan? Sekarang pabrik ini semua di bawah kendali Kakak MA. Pongi Lapa. Direktur MA, meski begitu, tapi penurunan ini terlalu drastis. Kan, mau hidup bagaimana ini? Kalian ini benar-benar nakal. Kalau bukan karena koneksiku mendapatkan gaji kalian,
Sekarang kalian bahkan, uang pulang pun tidak ada, bisa berdiri di sini, masih punya pekerjaan, itu semua berkatku. Gaji kami, kau yang bantu dipakin? Tentu saja. Kalau bukan karena kakak, kalian sudah lama kelaparan. Tapi Palma, Pakma, harga 15 yuan ini. Terlalu murah harganya. Bisa tidak naikkan sedikit harganya? Mau kerja silakan. Tidak mau, langsung mingkir. Kalau kalian nolak, banyak sarjana di luar. Bisa dipilih seenakmu. Baik. Kalau tidak ada keberatan, putusannya tetap. Selain itu, mulai hari ini, saya angkat resmi, Li Huan, jadi kepala workshop. Mulai sekarang, kalian semua di bawah kendalinya. Ani tidak adil. Dia pekerja biasa, tanpa keahlian khusus. Kok bisa jadi kepala? Memangnya kenapa? Ini tidak adil. Atas dasar apa? Banyak tingkah. Pabrik ini, sekarang kuasa saya. Seiya Yang tant tu compromosi. Saya yang usir orang, siapapun itu, kalau protes. Langsung keluar. Kalian yang harus pergi. Zhang Wei. Zhang Wei. Koberani Bernard datang ke sini? Li Wan. Wang Kun baru saja masuk sel. Kalian berdua langsung, mesra di belakangnya. Sifat aslimu tak bisa diubah. Dengan siapa aku bersama, itu hak pribadiku. Apa urusanmu? Memang bukan urusanku, aku juga tak mau ikut campur, tapi sekarang di sini, adalah wilayahku. Aku tak mau lihat kalian. Pergi sana. Aha, apa yang kau bicarakan? Zhang Wei. Zhonggang kira Donggang, memasukkan Wang Kun. Aku jadi takut pada pembukuan palsu itu urusannya sendiri. Aku tak ada hubungannya. Mau menakutiku? Pabrik ini, c'est 40 aza dit Tongganku. Kalau paham keadaan, segera minggir. Sekarang di sini kau yang berkuasa, ya? Baik. Coba lihat ini. Apa ini? Mungkin kalian berdua belum tahu ya. Pabrik ini telah diakuisisi oleh grup Gu. Gaji mereka dibayar grup Gu. Ternyata gaji kita dari grup Gu. Bajingan ini bilang dia yang memperjuangkannya. Tak tahu madu. Semuanya, mulai hari ini, aku akan mengambil alih, menjadi resmi, direktur pabrik ini. Aku putuskan, Yupa per jam dinakan, dari 35 renminbi, menjadi 40 RMB. Libur nasional tetap dibayar, lembur bayar terpisah. Akan ada tunjangan, tambahan lainnya, aku akan urus satu persatu. Mohon dukungan untuk kerjasamaku. Bagus. Bagus sekali. Sekarang kimomkin. Makai. Li Wan, karena masalah perilaku. Resmi dipecat. Dan diblokir selamanya. Kalian berdua. Silakan pergi. Minggir. Pergi. Keluar sekarang. Gimana nih, KI? Zhang Wei. Cuma secari kertas. Kau mau bohongi aku? Pabrik diakuisisi grup Gu. Kenapa aku tak tahu? Kertas ini palsu dari sononya. Kau. Aku wakil direktur sini. Setelah Wang Kun masuk penjara, seharusnya aku yang mengambil alih. Iya, betul. Kalau bukan karena KAI bijak, aku sudah kau tipu. Kau yang dipecat dari pabrik, berani menipu di sini. Kau memang nekat. Yang nekat bukan aku, tapi kalian. Kalian berdua minggir sekarang. Hari ini kita lupakan. Kalau tidak, bahkan jika grup Gu mengakui sisi sini, kenapa harus orang seperti yang tak berguna jadi direktur? Kau pantas? Ini keputusan Nyonya Gu. Kalau tidak percaya, silakan cek sendiri. Untuk apa aku harus cek? Bahkan jika itu benar. Suruh langsung Gu Kingsui, si perempuan tua itu, bicara ke aku. Berlagak sok jago di depanku. Komazi Jo. Kau. Apa? Kalau tahu diri, minggirlah dari sini. Dengar tidak? Suruh pergi. Baik. Kalian berdua benar-benar tak sadar sebelum celaka. Ok.
Akan kusuruh Nyonya Gu bicara langsung pada kalian. Sudah kukatakan. Gu Qingsui harus bicara sendiri. Bawa dia pergi sekarang. Siapa berani sentuh dia? Ini benar Nyonya Gu? Nyonya Gu. Bukannya sudah dibilang, jangan panggil aku Nyonya Gu? Ching. Qingsui. Maafkan aku. Urusan Castle Bag ini sampai harus turun langsung. Bukan salahmu. Tim komunikasi grup yang tidak bekerja maksimal. Kerasa, hubungan Nyonya Gu dan Ah Wei tidak biasa ya? Wah, Nyonya Gu sampai menyerahkan pabrik besar ke Zhang Wei. Mungkin hubungan biasa? Iri dengan Ah Wei, usianya masih muda, tapi langsung sukses. Mengenai akuisisi pabrik ini oleh grup Gu dan penunjukan Zhang Wei sebagai direktur utama, ada keberatan? Tidak ada. Nyonya Gu. Makai. Benarkan? Berdasarkan pengakuan Wang Kun Dipendra, kau sering membantu perbuatan jahatnya. Jika ditelusuri, kau seharusnya ikut masuk penjara. Direktur Sang, perkara ini, bagaimana menurutmu? Tidak. Direktur Sang, aku benar-benar menyesal. Masalah Wang Kun itu, sama sekali tidak ada hubungannya. Aku sungguh menyesal. Kumohon maafkan aku. Pergi. Aku segera pergi. Terima kasih Direktur Jacques. Terima kasih Nyonya Gu. Dia sudah pergi. Kau masih di sini? Zhang Wei. Ayo rejek lagi. Percaya atau tidak, di hatiku hanya ada kamu satu-satunya, selalu seperti ini. Dulu itu, Wang Kun yang memaksakan. Kau tahu, sebagai perempuan, Li Wan. Kau sangat mengecewakanku. Kalau tadi kau ikat pergi dengan MAKI, mungkin aku masih menghargai TAPI kau tidak. Tak kizangka, kau sebagai perempuan, bisa tak tahu malu seperti ini. Kau. Orang seperti tak layak dapat cinta. Aku tidak pantas memiliki cinta. Apa kamu pantas? Sekarang kamu cuma manajer pabrik kecil. Apa yang hebat dari itu? Selain aku, siapa yang mau sama kamu? Kamu jelek, keluarga miskin. Kamu merendahkanku. Aku juga tidak suka padamu. Kamu. Siap-siap hidup sepi sampai tua. Siapa bilang tidak ada yang suka dia? Zhang Wei itu baik dan jujur. Punya rasa keadilan dan semangat kerja. Jadi, mau jadi pacarku? Kan ku bilang, mereka pasti dekat. Jangan asal ngomong. Mereka saling suka. Cocok. Iya, ini manajer Gu. Li Huan tidak pantas. Kenapa? Kamu tidak mau? Aku tentu saja mau. Kamu belum pergi? Nunggu kak men traktormu? Kamu. Kalian. Wahahaha. Manajerku. Terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu datang, aku tidak tahu cara mengurus pabrik. Jangan sungkan. Bukankah kamu pacarku? Membantumu itu wajib. Manajer Gu. Jangan bercanda, tapi terima kasih sudah menolong. Aku tidak bercanda. Tadi kamu sudah, di depan banyak orang, mengaku hubungan kita. Bukan, itu. Lagipula, kamu pegang tanganku. Mau lepas tangan? Kamu, serius? Apa aku tidak pantas? Tidak. Kalau tidak mau ya sudah. Bersihkan salju? Aku mau. Manajer Zhang, dikira ini. Adam, sudah berapa kali kukatakan, di perusahaan kita, tidak ada sebutan manajer. Panggil aku dengan nama, atau kakak saja. Oh,
Ok Kakshong. Soal gaji tahun ini, sudah sesuai permintaanmu. Semua sudah dibayar. Bagus. Bonus tahun baru itu, sudah dibagikan? Tenang, semuanya sudah diatur. Baguslah. Ingat, perusahaan yang sukses harus peduli karyawan, berapapun untungnya, berbagi ke karyawan dan masyarakat. Mengerti. Sudahlah. Berikan kuncinya. Kakshong, biar aku antar pulang. Tidak usah, sudah setahun kita bekerja keras. Berikan pada pulang merayakan tahun baru. Terima kasih Kak Sang. Pergilah. Aku duluan ya Kak Sang. Bilang ke ayah ya. Ayah cepat pulang. Nenek sudah mulai bikin pangsit. Mama mau ayah cepat pulang. Nanan yang baik, bilang ke Mama. Ayah sebentar lagi sampai. Ayah buruan pulang. Daya.